Selamat malam, selamat bertemu kembali di channel RNTV untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sebelum kita mau membacanya, mari kita buka dari kitab Efesus 3 ayat 17 sampai 21. Sebelum kita membaca, mari kita bersatu di dalam doa. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik ya Bapa. Engkau dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini Engkau memberkati kehidupan kami, menyertai kehidupan kami, sehingga kami selalu dalam keadaan sehat dan kami dapat berdiri tegak akan topangan-Mu. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak untuk kesehatan sepanjang hari ini, juga kelimpahan berkat rezeki sehingga kami tidak kekurangan. Dan malam hari ini kami ingin mengucap syukur ya Bapak untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman yang akan hamba sampaikan. Berikan hikmat kepada hamba sehingga dapat menyampaikannya dengan baik, dan tutup telinga dari suara-suara yang tidak berkenan kepadamu, sehingga kami dapat fokus dan mata kami, hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Mari kita buka dari kitab Efesus 3 ayat 17-21. Kita judulnya hari ini diam di dalam Kristus. Di Efesus 3, sehingga oleh imammu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, diam di dalam Kristus mengingatkan kita bahwa Kristus harus diam di dalam hati kita melalui iman kita. Ini berarti kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, agar Tuhan ada selalu di hati kita. Bagaimana kita mempunyai hubungan yang intim kalau kita tidak menghadirkan Dia setiap waktu? Yaitu dengan apa? Ya dengan kita mengundangnya, kita berdoa dan menjalin hubungan yang erat bersama Tuhan. Suara-suara yang baik akan kita dengarkan, Dia akan memberi kepada kita. Kita akan dapat mendengarnya. Jadi Tuhan itu harus ada di dalam hati kita. Iman kita harus kuat. Dan kita harus selalu mempercayakan kehidupan kita, segala persoalan pergumulan kita kepada Dia. Karena yang berkuasa di dunia ini hanya Tuhan Yesus. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita tanpa melibatkan Tuhan. Kita harus selalu menyertakan Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan tanpa kita melibatkan Tuhan? Pasti kita tetap melibatkan Tuhan.
Hanya orang-orang yang egonya tinggi, yang merasa dia hebat, yang merasa dia segala itu usaha dia, bahwa dia itu semua bukan karena Tuhan. Itu hidup hanya sementara. Kebahagiaannya tidak kekal. Karena dia bekerja keras juga, makanya Tuhan menyertai dia. Tapi lebih baiklah kita selalu mengandalkan Tuhan, agar apa yang kita rasakan itu bukan hanya sementara tapi kekal. Dan kita harus memiliki hubungan intim dengan Tuhan Yesus, dan kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Kita juga harus berakar dan berdasar di dalam kasih. Ini berarti kita harus memahami dan mengalami kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Kita harus mengenal kasih Kristus. Jelas, kita bisa bernapas itu karena kasih Kristus. Kita bisa makan setiap hari karena Kristus. Tidak ada umat Kristen yang kekurangan. Pasti dicukupkan Tuhan bagi dia yang selalu menyertakan Tuhan dalam kehidupannya. Apa yang kamu inginkan, kamu minta, pasti Tuhan akan kabulkan. Hanya kita jangan meminta di kala kita susah, ada sesuatu baru kita datang. Kita harus memiliki hubungan sobat dengan Tuhan yang intim. Tuhan harus kita anggap sebagai Bapa. Bagaimana kita dengan Bapa kita? Pasti kita mempunyai hubungan yang intim. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita harus mengenali kasih Kristus yang melampaui pengetahuan dan pikiran kita. Ini berarti kita harus mencari pengalaman yang dalam tentang kasih Tuhan dan membiarkannya memimpin hidup kita. Kita harus dipimpin Tuhan. Kalau kita dipimpin roh-roh jahat, kita akan masuk dalam kegelapan. Kita akan tersesat. Tetap kita mohon agar Tuhan tetap memimpin, membiarkan Dia hidup dalam kita, menyertakan semua perjalanan hidup ini hanya kepadanya. Kita juga harus dipenuhi kuasa Allah. Dengan cara kita harus kita mencari kehadiran Tuhan dan membiarkannya Tuhan memenuhi hidup kita dengan kuasa Tuhan. Bagi Tuhan, kuasa yang bekerja di dalam kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang di dalam kita doakan atau yang kita pikirkan. Kadangkala kita selalu mengandalkan diri sendiri. Kita berpikir, mana ada Tuhan itu? Itu bagi orang yang sesat. Mana mungkin Tuhan memberikan pertolongan? Oleh sebab itu, kita harus membiarkan Kristus itu diam di dalam kita. Kita harus selalu berkomunikasi kepadanya setiap waktu. Dalam pikiran kita harus tetap kita andalkan Tuhan Yesus. Kita harus menjalin komunikasi yang erat, menjalin hubungan yang erat kepada Tuhan Yesus, sehingga Dia selalu ada di dalam pikiran kita. Bahkan kalau kita menjalin hubungan yang erat, kadangkala yang datang dalam doa kita, pikiran kita, itu melampaui batas apa yang kita doakan dan kita pikirkan.
Tuhan memberinya melampaui batas apabila kita selalu dekat kepadanya. Kita biarkan dia ada dalam hati kita. Percayalah saudaraku yang terkasih, engkau harus membiasakan menjalin hubungan, bukan dalam kamu kesusahan saja, tetapi dalam kamu pergumulan tetap kamu tekun datang kepada Tuhan, sehingga Tuhan itu selalu ada dalam kamu. Dia selalu menyertai hidup. Harus tetap andalkan, apalagi di zaman-zaman saat ini, zaman sulit seperti ini, yang kita lihat begitu banyak keadaan dunia yang kita tidak bisa pikirkan, yang tiba-tiba ada kejadian banjir bandang atau apapun itu di dalam dunia ini. Kita tidak dapat prediksi. Tetapi apabila Tuhan memenuhi hati kita, kuasanya memenuhi hidup kita, kita akan selalu dijaganya dengan kuasa Dia, dan Dia tetap menyertai kehidupan kita, sehingga kita memperoleh keselamatan yang benar-benar dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih, belum terlambat untuk kita menjadi orang yang dekat kepada Tuhan. Mari kita lakukan setiap hari, setiap waktu, agar senantiasa hidup kita menjadi lebih baik dan kita mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita hanya kepada Tuhan, sehingga itu bisa memberkati anak cucu kita, sehingga mereka memperoleh kehidupan yang benar-benar berbuah manis, yang selalu Tuhan berkati di dalam mereka, di kehidupan mereka, di pekerjaan mereka, juga di pertumbuhan mereka. Kita sebagai orang tua harus benar-benar kita membawa anak-anak kita untuk mempercayakan Tuhan dalam segala hal, agar senantiasa Tuhan menjadi sobat karib kita karena kita menjalin hubungan setiap waktu dengan Tuhan. Mari kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, agar kita punya kehidupan damai sejahtera di dunia dan kita selalu bersukacita di dalam Tuhan. Senantiasa firman ini berkenan dan kita dapat memahami dan selalu menjalin hubungan dengan Tuhan, sehingga Tuhan ada di dalam kita, Dia berdiam di dalam kita. Terima kasih. Amin. Untuk mengakhiri dan mengaminkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu berterima kasih ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu, agar kami selalu datang kepadamu dan menjalin hubungan yang intim, sehingga ya Bapa, Engkau selalu diam di hati dan pikiran kami, sehingga terjadi hubungan yang intim antara kami dengan Engkau ya Bapa. Agar begitu juga Bapa, biar firman ini selalu menjadi rema di hati kami, sehingga itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami di kala susah maupun senang, agar kami selalu menjalin hubungan yang intim dengan-Mu. Begitu juga saat ini mungkin ada yang sedang kelemahan tubuh, sembuhkannya Bapa, beri kekuatan, kesehatan kepada mereka, dan
Berikan kelimpahan berkat rezeki kepada orang-orang yang mengalami kesesakan, sehingga mereka ya Bapa selalu datang kepadamu, selalu membiarkan Engkau berada di hati mereka, sehingga ya Bapa pergumulan segalanya dapat terselesaikan dengan damai sejahtera. Ampunkan segala kesalahan yang diperbuat sengaja maupun tidak, agar layak di hadapan. Engkau telah mengajarkan doa yang sempurna. Mari kita bersatu berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.